Hello Brovers, di video kali ini kita bakal bahas sebuah series yang edan pisan begitu gue nonton. Ini tuh kayak pergabungan antara Squid Game dengan Escape Room. Jadi ceritanya tuh kayak series ini tentang permainan yang mempertaruhkan nyawa gitu cuy. Kalau maneh kalah ya maneh modar gitu. Entah itu ditembak atau dibunuh secara brutal. Disclaimer, ini banyak banget adegan bucat darah, jadi tolong maklum karena kalau disensor malah kurs gitu kan. Jadi kesan sadisnya malah nggak ada gitu anjir. Series ini berjudul Squid Game. Series ini terdiri dari 9 episode dan gue bakal bagi 3 part gitu ya. Dan tiap partnya itu ada 3 episode. Buat yang belum subscribe, monggo buruan di subscribe dan like sebanyak-banyaknya biar gue semakin semangat lagi gitu kan bikin konten. Langsung aja kita gaskan alur cerita series Squid Game episode 1-3 and welcome back to Clip on X series. Episode 1 dibuka dengan penjelasan dari judul series ini yang bernama Squid Game. Judulnya itu cukup sederhana karena mengadaptasi dari permainan tradisional adat Korea. Oke, sekarang kita masuk ke main story di mana diceritakan ada seorang pria berstatus duda bernama Song Gi-hun. Kita panggilnya Gi-hun aja ya. Nah, Gi-hun ini emang orangnya tuh rada pemalas dan sukanya ya minta uang kepada ibunya ke rumah kolot beban gitu kan. Ibunya juga sebenarnya bekerja apapun yang ia bisa agar menghasilkan uang untuk kehidupan sehari-hari mereka. Sedangkan mantan istrinya sekarang sudah mulai hidup bahagia dengan suami barunya dan hak asuh anak pun jatuhnya tentu ke mantan istrinya itu. Ya wajar sih ya anjir teboga duit gitu pemalas oge. Namun walaupun Gi-hun ini udah banyak banget gitu kan minusnya, tapi ia tetap ada niatan gitu untuk membahagiakan putrinya di ulang tahunnya yang pas banget di hari ini. Namun di sini yang dilakukan Gi-hun justru mencuri uang milik ibunya lewat ATM, kemudian uang yang ia ambil itu ia lipat gandakan di perjudian kuda. Setelah beberapa kali gagal, jelas si Gi-hun ini mulai stres berat. Namun dengan niat yang kuat untuk membahagiakan anak, ia pun dapat memilih kuda yang tepat dan akhirnya menang dengan nilai uang sekitar 4 juta won atau sekitar 40-50 juta rupiah gitu ya. Merasa senang dengan keberhasilannya, si Gi-hun ini langsung menelpon anaknya yang meminta dibelikan ayam goreng. Namun selang beberapa waktu, Gi-hun dikejar oleh segerombolan rentenir yang ingin menagih hutangnya si Gi-hun ini. Saat lari ke dalam tempat perjudian, ia tanpa sengaja menabrak seorang wanita cantik. Namun setelah berusaha lari, Gi-hun tetap tertangkap dan ia dipukuli oleh para rentenir itu. Ternyata hutang yang dipinjam Gi-hun ini sudah jatuh tempo pelunasan, bahkan sudah lewat jauh. Gi-hun ini berniat bayar saat itu juga, akan tetapi uangnya itu tiba-tiba hilang. Dan di sini baru deh ia menyadari kalau wanita cantik yang ia tabrak tadi justru merampas uangnya dengan cepat. Karena tak sanggup membayar, Gi-hun ini dipaksa menandatangani penjualan organ dalam untuk melunasi hutangnya itu. Setelah si Gi-hun ini dipukuli, ia kembali datang meminta uang 10.000 won yang ia berikan ke kasir cantik tadi. Dengan uang yang hanya 10.000 won itu ia gunakan untuk bermain vending machine hadiah anak. Karena untuk beli boneka sungguhan ya uangnya kurang cuy. Dengan uang seadanya itu ia berhasil dapat satu hadiah yang sebenarnya ia tidak tahu gitu kan isinya sebenarnya apa tuh hadiahnya. Makan bareng dah tuh anaknya bareng Gi-hun di warung topok di pinggir jalan. Di sini si Gi-hun jelas makin merasa tidak berguna karena mantan istri dan ayah tiri anaknya ini bahkan dengan mudah dapat membelikan anaknya steak. Setelah membuka hadiahnya, jelas anaknya kaget karena isinya korek api berbentuk pistol. Di sini anaknya merasa prihatin dengan ayahnya sendiri yang hidup serba kekurangan. Sebenarnya ada hal yang ingin disampaikan anaknya itu, namun ia tidak tega memberitahu ayahnya. Setelah mengantar anaknya pulang, si Gi-hun ini merasa sangat gagal gitu menjadi seorang ayah yang baik. Kini hidupnya hanya berisi perjudian dan hutang saja. Pelajaran nih guys buat kalian, jangan sekali-kali nyobain berhutang atau judi karena keluar dari lingkaran itu tuh bakal susah banget.
Saat sedang sendirian di stasiun, tiba-tiba Gi-hun ini dihampiri oleh seorang pria tampan, si papa idola Train to Busan kalau nggak salah ya, si Gong Yoo itu. Nah, si Gong Yoo ini mengajak Gi-hun untuk bermain dakji. Nah, taruhannya jika di antara mereka ada yang menang, maka ia mendapat 100.000 won. Sedangkan jika kalah, harus bayar 100.000 won. Dengan keinginan mempunyai uang yang kuat, Gi-hun pun akhirnya bisa memenangkan permainan itu. Kemudian Gong Yoo menawarkan Gi-hun untuk bergabung pada sebuah permainan yang bisa mengubah hidupnya karena terdapat grand prize yang bahkan bisa melunasi semua hutang-hutangnya Gi-hun. Uang hasil main dakji tadi ia belikan ikan untuk makan di rumah dan sebagiannya itu ia berikan kepada seekor kucing yang kelaparan. 배고파? 꼴인데 아와 말을 안 해. 그래서 이 남의 돈 훔쳐. Saat sudah di rumah, ibunya memberitahu bahwa mantan istrinya dan anaknya akan pindah ke Amerika bersama suami barunya. Jelas di sini Gi-hun tidak bisa apa-apa karena jika ia mampu membiayai anak, maka hak asuh anak bisa dipertimbangkan. Tapi kan masalahnya doi nggak punya duit kan. Malam harinya ia akhirnya menelpon perusahaan tempat Gong Yoo ini. Saat pagi-pagi buta, ia langsung dijemput dengan mobil kemudian dibius agar tidak ada seorang pun yang tahu tempat permainan ini berada. 무궁화 꽃이 Saat terbangun, Gi-hun kaget karena ia sudah berada bersama para pemain lain kemudian diberi nomor 456. Ya, ternyata Gi-hun itu nomor terakhir. Kemudian kita diperlihatkan seseorang yang menggunakan baju serba hitam lengkap dengan topeng yang memantau jalannya permainan lewat CCTV di area kontrol gitu cuy. Orang ini bernama Frontman. Ia di sini bersama para karyawannya yang pakai jumpsuit money heist lengkap dengan topeng juga. Balik lagi ke Gi-hun bertemu dengan seorang kakek pengidap tumor otak bernama Il-nam. Kemudian ada perkelahian antara seorang gangster yang bernama Doksu dan seorang wanita bernama Se-byok. 왕이 아니라 독립한 것뿐이야. 너 일로 와봐. 뭐야? Faktanya, Se-byok ini adalah wanita yang mencuri uangnya Gi-hun waktu di tempat perjudian kuda tadi. Namun saat Gi-hun berusaha mengajar Se-byok, para staf ini datang untuk memberikan penjelasan mengenai permainan dan reward yang didapat walaupun jumlahnya akan ketahuan setelah permainan pertama selesai. Di sini juga Gi-hun melihat teman lamanya yang bernama Sang-woo. Nah, setelah penjelasan selesai, para pemain diberikan kesempatan untuk membatalkan keterlibatannya dalam permainan ini jika ada yang merasa tidak yakin. Karena setelah tanda tangan kesepakatan, mereka tidak akan bisa keluar dari permainan dan harus menyelesaikan permainan itu. Setelah proses verifikasi wajah selesai, baru deh mereka masuk ke game yang pertama. Di game pertama ini mereka diharuskan untuk lari sampai garis finish di saat lampunya hijau. Nah, jika lampunya merah, mereka itu nggak boleh gerak sedikit pun karena jika bergerak mereka langsung tereliminasi. Terlihat mudah bukan? Tapi sok ninggali heula lur. Permainan pun dimulai. 그런 것 같은데요. 무궁화 씨. 콜? Ya, di sini mereka baru mengetahui kalau yang tereliminasi akan ditembak modar. Jelas di sini mereka pada panik berhamburan padahal sedang di kondisi lampu merah. Alhasil mereka semua dijeger modar. Dari sekian ratus orang hanya ada beberapa ratus juga ya, tapi ya kayak setengahnya gitu yang selamat dan melanjutkan permainan. Anjir sih ya, haki-haki santuy gitu anjay. 꽃이 피었습니다를 외창지되면 갑니다.
Di sini Sang-woo memberitahu kelemahan dari si robot yang udah ketebak, yaitu jika kita berada di belakang pemain lain, maka tidak akan terdeteksi pergerakannya. Mereka pun bersusah payah berlari sambil kena mental karena kiri kanannya itu kena eliminasi. 저주까지 뒤통수? Singkat cerita, di detik akhir Gi-hun ditolong oleh pria bernama Ali, yang akhirnya berkat pertolongannya itu Gi-hun berhasil mencapai garis finish. Sisanya fix modder ke eliminasi. Setelah dari permainan pertama, para korban eliminasi akan diletakkan di peti mati. Di sisi lain, para pemain yang tersisa didatangi oleh para penyelenggara lagi. Namun karena menurut mereka ini sudah di luar nalar dan sangat tidak manusiawi, maka mereka memutuskan untuk menyudahi permainan lewat pemilihan suara sesuai dengan yang tertera di peraturan nomor 3. Namun beberapa saat kemudian para pemain dibuat kaget dengan hadiah uang yang diberikan jika mereka berhasil. Totalnya ternyata ada 45,6 miliar won. Akan tetapi, mereka bisa mendapatkan 45 miliar won ini jika mereka berhasil menang sampai ke permainan yang ke-6. Namun, jika mereka memutuskan bersama untuk menyudahi permainan, maka uang yang sekarang sudah terkumpul sebanyak 25 miliar won akan terpecah untuk para korban eliminasi sebelumnya. Satu korbannya dapat 100 juta untuk keluarga mereka. Voting suara pun dimulai. Anehnya, mereka semua justru berubah pikiran karena nominalnya yang besar, dan jika permainan batal, mereka tidak mendapatkan apa-apa juga dan kembali ke kehidupan suram mereka gitu kan. Setidaknya jika mereka mengikuti permainan ini, mereka mempunyai kesempatan untuk mendapatkan hadiah itu agar bisa melunasi semua hutang yang ada. Tersisalah satu orang penentu untuk dilanjutkan atau tidaknya permainan. Orang itu adalah si aki-aki suram. Dan akhirnya si Aki ini memilih 언제든 게임을 다시 시작하겠습니다. Karena voting menunjukkan penolakan permainan, maka para pemain kembali dipulangkan dan para keluarga korban eliminasi akan mendapat 100 juta won. Singkat cerita, Gi-hun dan Se-byok diturunkan di tempat yang sama, sedangkan Ali dan Sang-woo diturunkan di tempat yang sama pula. Karena Ali tidak punya uang untuk pulang, dengan baik hati Sang-woo memberikannya uang untuk naik bus sampai ke kotanya. Keesokan harinya, Gi-hun melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Namun faktanya para polisi sama sekali tidak mempercayai semua ceritanya karena menurut mereka Gi-hun itu ya tidak punya bukti yang konkret. Bahkan saat Gi-hun memberikan kartu nomor perusahaan itu, sang polisi malah salah sambung ke seorang wanita. Namun saat dites lagi sama si Gi-hun, ternyata nomornya langsung tidak terdaftar. Nah loh, kan ada something gitu kan? Di sini juga ada seorang detektif yang bernama Jun-ho, di mana ia merasa tidak asing dengan logo dari kartu nomor yang diberikan si Gi-hun tadi. Setelah dari kantor polisi, Gi-hun ini pulang ke rumahnya, namun ibunya tidak ada di rumah, bahkan rumahnya tidak terkunci. Karena merasa curiga, ia pun mencari ibunya itu dan tak sengaja bertemu dengan Sang-woo. Tak lama kemudian ia ditelepon oleh pihak rumah sakit kalau ibunya sedang mengidap diabetes yang sangat parah, bahkan kakinya bisa diamputasi. Maka dari itu, Gi-hun sepertinya akan berusaha keras untuk mencari uang agar tidak jadi beban orang tuanya lagi. Sedangkan di sisi lain, si detektif Jun-ho ini semakin lama semakin curiga dengan motif kejahatan yang diceritakan oleh Gi-hun tadi di kantor polisi. Maka dari itu ia mengunjungi kamar kos kakaknya dulu yang ternyata kakaknya juga menghilang tanpa jejak sedikit pun. Saat mengecek beberapa barang, Jun-ho menemukan satu kartu yang sama persis seperti kartu nomor yang diberikan oleh Gi-hun tadi. Di sisi lain, Se-byok menemui adiknya yang dititipkan ke panti asuhan dan berjanji untuk kembali tinggal bersama orang tua mereka tahun depan.
Berlanjut pada Junho yang akhirnya meminta alamat si Gi-hun untuk diselidiki lebih lanjut. Kemudian kita diperlihatkan Ali yang protes meminta gajinya yang tidak turun selama 6 bulan kepada bosnya. Namun karena bosnya somprale dan ia pun terlibat perkelahian dan akhirnya tangan si bos ini kegiles mesin sedangkan uangnya diambil oleh Ali. Di saat yang bersamaan Se-byok mendatangi kantor yang telah menipunya dulu dan mengancamnya jika sampai kantor tersebut mencari uangnya lagi gitu kan. Malam harinya Sang-woo menelpon ibunya untuk memberitahunya agar jangan khawatir dengan keadaan Sang-woo. Akan tetapi setelah menutup telepon, ibunya didatangi 2 orang polisi yang siap menangkap Sang-woo atas semua tindak kejahatannya itu. Jelas di sini ibunya tiba-tiba syok dan tidak bisa berkata apa-apa. Pada tengah malamnya saat Sang-woo sedang putus asa, ia mendapat tawaran kembali dari permainan itu untuk datang di tempat semula ia mengikuti permainan. Di waktu yang bersamaan, Gi-hun yang sudah bingung harus mendapatkan uang bagaimana tanpa sengaja bertemu dengan si Aki Suramnu tadi dan akhirnya mereka bercengkrama panjang tuh sambil nenggak soju. Setelah itu baru deh si Aki ini bilang kalau dia memutuskan untuk kembali ke dalam permainan itu. Toh taruhannya kan cuma nyawa, sedangkan baginya umur itu sudah bukan hal yang perlu ditakuti lagi mengingat ia mempunyai tumor otak. Berlanjut pada si gangster Doksu yang akhirnya memutuskan untuk kembali dalam permainan. Namun bedanya kali ini ia berniat kembali bukan untuk join ke dalam permainan, melainkan ia akan menyerang balik markas permainan itu dan merampok semua uang yang ada di situ. Akan tetapi temannya itu mengkhianatinya hingga akhirnya ia berhasil lari dari kepungan itu. Di sisi lain Gi-hun datang ke rumah mantan istrinya untuk meminjam uang. Namun ia diberikan uang dengan syarat jangan pernah menemui anaknya lagi. Jelas di sini ia tidak terima dan langsung memukul ayah baru anaknya itu. 저기요. 나쁜 이 새끼가. Saat di perjalanan pulang ia ditemui oleh Junho yang menanyakan perihal permainan berbahaya itu karena ini berkaitan sekali dengan kakaknya yang menghilang secara tiba-tiba dulu. Namun si Gi-hun ini mengabaikan Junho hingga akhirnya saat ia sampai di rumah ia menemukan kartu nomor penawaran dari permainan itu. Baru deh di waktu yang sama Gi-hun, Sang-woo, Se-byok, Ali, Il-nam dan Doksu dijemput oleh para penyelenggara. Namun faktanya saat Gi-hun dijemput, mobil itu diikuti oleh Junho, sedangkan Se-byok ternyata tidak terbius total. Dibuntutin terus dah tuh sama si Junho sampai ke pelabuhan Mujin. Saat sudah sampai di dekat kapal, si Junho ini dengan modal mamprang langsung gaskan menyelinap ke kolong mobil agar bisa ikut ke dalam kapal. Singkat cerita, saat para staf itu memeriksa para pemain, si Junho ini menyamar di dalam mobil kemudian membekap salah satu staf dengan keahlian steal kill-nya. Anjir, ini asli tegang gini gelo. Setelah membunuh salah satu staf, ia membuang orang itu ke laut kemudian menyamar hingga akhirnya ia dapat kesempatan untuk tiba ke markas mereka yang terletak di sebuah pulau. Saat dalam pemeriksaan, Se-byok yang tidak terbius ternyata menyembunyikan pisau lipat untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Baru deh mereka semua berkumpul lagi pada ruangan yang sama namun dengan jumlah orang yang berbeda yaitu 186 orang. Nah kali ini mereka membentuk sebuah tim agar mereka tidak mudah kalah di permainan berikutnya. Gi-hun, Sang-woo, Il-nam, dan Ali membentuk tim. Kita sebut aja timnya ini Suicide Squad. Sedangkan si para bedegong ini seperti Doksu dan para anak buahnya juga membentuk sebuah tim yang akan kita kasih nama tim Must Die atau tim harus mati gitu.
biar makin seru aja gitu ya namanya, biar kalian juga nggak lupa gitu. Di sisi lain, Junho akhirnya memasuki kamar yang telah disediakan untuk para staf. Akan tetapi di sini ia mendapat masalah besar karena ternyata kamar sudah dipantau oleh CCTV yang mengartikan ia tidak bisa sembarangan membuka masker. Pada malam hari, seorang wanita bernama Miryung mengeluh untuk buang air kecil. Setelah gegorowokan, akhirnya ia diperbolehkan ke toilet, namun ternyata Sebyok juga ikut. Saat di kamar mandi, ternyata Miryung ini menyembunyikan rokok di dalam surabinya itu, dan secara tiba-tiba Sebyok datang untuk membobol salah satu ventilasi untuk melihat-lihat tempat itu. Asli ini tegang edan cuy. Singkat cerita, Sebyok ini sampailah ke dapur para staf dan melihat para staf itu sedang mengolah gula yang sangat banyak. Akan tetapi karena Miryung ini tidak bisa menahan staf penjaga toilet, maka ia terpaksa langsung kabur dari ventilasi itu. Di sisi lain, Junho membuat laporan terkait tindak kejahatan ini. Keesokan harinya, para pemain kembali dikumpulkan untuk sarapan terlebih dahulu sebelum memulai permainan. Akan tetapi salah satu pemain menemukan gulungan tulisan di dalam roti jatah sarapannya. Sebelum permainan dimulai, sebenarnya si Sangwoo ini mengetahui kalau Sebyok sudah membobol ventilasi dan melihat sesuatu. Sebyok pun memberitahu bahwa permainan ini berkaitan dengan bahan baku gula. Oke, permainan dimulai di mana para pemain diberikan pilihan beberapa bentuk seperti segitiga, lingkaran, bintang, dan payung. Dari sinilah Sangwoo sebenarnya itu sudah menyadari kalau permainannya adalah membentuk gula yang sudah ada cetakan gambar sesuai pilihan yang ada di si panitia itu. Maka dari itu Sangwoo memilih gambar yang menurutnya paling mudah untuk dikikis, yaitu gambar segitiga. Akan tetapi jahatnya ini Sangwoo itu tidak memberitahu rahasia permainan itu kepada para pemain lain, bahkan rekan satu timnya. Kakek Ilnam dapat bintang, Ali dapat lingkaran, sedangkan Gi-hun memilih payung. Baru deh di sini mereka menerapkan beberapa trik seperti pakai korek api, dikikis pakai ludah, bahkan si Gi-hun ini sampai kayak ngejilat permennya gitu cuy. Oke, lanjut ke gamenya, silakan saksikan dulu ketegangannya. Singkat cerita, mereka yang sudah mengetahui cara bermainnya lulus dengan mudah. Namun tetap ada yang lulus dengan kegigihannya dalam game ini seperti Gi-hun, si kakek, dan si Ali juga. Sisanya pada pakai trik masing-masing lah. Namun saat waktu sudah habis, salah satu pemain yang tidak terima kekalahan dan akan dieksekusi mati malah memberontak, hingga akhirnya ia meminta salah satu staf yang ia sandra untuk membuka topengnya. Tak lama dari itu, frontman langsung membunuh staf yang sudah membuka topeng itu karena sudah melanggar peraturan. Nah, disinilah kesempatan si Junho untuk merampas topeng milik staf yang tewas itu agar identitasnya sulit dikenali lagi. Yang tadinya lingkaran sekarang jadi logo kotak. Jadi tukar-tukar shift lah, tergantung si Junho-nya mau kayak gimana. Squid Game Part 3 pun berakhir. Oke, next langsung kita bahas Squid Game Part 2 yang terdiri dari episode 4-6. Jadi stay tune terus di Kleponex Universe, subscribe, aktifkan loncengnya, and I'll come see you next time.